Nah, kota Basrah dimasuki gerombolan, yang mana gerombolan itu membunuh banyak orang di Basrah itu, merampok harta-harta mereka, memperkosa perempuan-perempuan mereka. Sedangkan di waktu itu ada seorang waliullah yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari, yang mana Imam Sahal ini dikenal orang sebagai wali dan mujabud dakwah, doanya selalu dikabulkan Allah. Lalu orang-orang datang kepada Sahal bin Abdullah, wahai Sahal, andai kata engkau berdoa kepada Allah supaya orang-orang zalim, gerombolan-gerombolan itu meninggalkan Basrah ini, karena sudah banyak orang-orang kita yang mati, harta dirampas, perempuan diperkosa dan lain-lainnya. Jadi alangkah baiknya engkau wahai Sahal berdoa kepada Allah supaya mereka meninggalkan kota Basrah ini. Nah, Sahal diam, kadang menjawab permintaan kawan-kawannya tadi. Lalu ia berkata, ujar Sahal, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba, mempunyai wali-wali di negeri ini. Padahal di Basrah ini, ujar Sahal, banyak para wali. Jikalau mereka itu berdoa atas kebinasaan orang-orang yang zalim, jika mereka orang wali-wali yang di Basrah itu mau berdoa lawan Tuhan agar orang-orang gerombolan itu dibinasakan oleh Allah, niscaya tidak ada di atas bumi seorang zalim pun kecuali mati dalam satu malam. Padahal di Basrah itu banyak para wali. Andai kata mereka itu mau berdoa agar orang zalim itu dimusnahkan, niscaya pada malam itu seluruh orang zalim di muka bumi ini habis binasa. Akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Tetapi wali-wali itu kadang mau berdoa kepada Allah agar perampok-perampok itu dijauhkan, agar gerombolan-gerombolan itu meninggalkan Basrah. Mereka kadang mau berdoa. Jakanya inya hakun berdoa, ujar Sahal, kadang alih. Akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Seseorang bertanya kepadanya Sahal, mengapa? Kenapa kadang hakun berdoa? Orang kita banyak nang mati, harta dirampas, wanita-wanita dibunuh, diperkosa. Ya berdoa apa ngelawan Tuhan supaya bulikan perampok itu. Sahal menjawab, karena mereka tidak menyukai apa yang tidak disukai olehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para wali itu mereka berdoa kepada Allah kalau sudah ada isyarat dari Allah untuk berdoa. Nah, si wali-wali itu mereka akan berdoa kepada Allah kalau ada isyarat, ada petunjuk dari Allah untuk berdoa. Selama tidak ada isyarat dari Allah untuk berdoa, mereka tidak akan berdoa. Dan mereka pasti akan mengetahui apa hikmah yang terjadi di belakang kejadian-kejadian itu. Nah, jadi artinya bahwa di sini orang-orang yang dikasihi Allah, para wali-wali itu, mereka kada akan berdoa, kada akan minta kepada Allah kecuali ada petunjuk dari Allah minta. Nah, kecuali ada isyarat dari Allah, berdoalah. Nah, hanya mereka mau berdoa. Walaupun itu musibah, walaupun itu bencana, apapun, selama belum ada isyarat petunjuk dari Allah untuk berdoa, nah, mereka kada akan berdoa, kada akan minta dikeluarkan dari musibah, dari bencana itu.
Nah, apa isyarat yang mereka dapat dari Allah sehingga mereka itu bisa berdoa, sehingga mereka itu mau berdoa? Nah, isyarat yang diberikan Allah kepada mereka itu untuk berdoa, artinya bahwa doa mereka itu kada bertentangan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila yang mereka kehendaki itu kada sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah pada masa dahulu, pada masa azali, Allah kada akan memberikan isyarat kepada mereka untuk minta kepada Allah. Nah, itu berlaku bukan hanya para wali, para kekasih Allah, dan itu pun diakui pula oleh nabi-nabi dahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam contohnya, dalam doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku mendirikan sembahyang. Jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang, wa min zurriyyati, dan sebagian dari zuriat-zuriatku. Nah, kenapa Nabi Ibrahim kadang minta kepada Allah agar seluruh zuriatnya itu mendirikan salat? Karena Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa ketetapan Allah, takdir Allah, yang mendirikan salat itu hanya sebagian dari zuriat Nabi Ibrahim. Maka beliau kada akan minta sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang waliullah itu mereka mendapatkan keterbukaan dari Allah, atau istilahnya mukasyafah atau kasab ngarannya, dibukakan oleh Allah tentang sebagian daripada takdir yang akan terjadi. Nah, mereka bisa mengetahui bahwa pada malam ini akan kejadian ini. Itu takdir dari Allah. Nah, mereka kadang akan berdoa kepada Allah untuk melawan takdir itu. Nah, itu bertentangan dengan adab mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal andai kata mereka minta, Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Dan Allah akan merubah takdirnya dengan permintaan para wali, anbiya, dan rasul-rasul itu. Jadi artinya sebelum mereka itu berdoa, sebelum minta lawan Allah, mereka itu kalau bisa melihat dahulu nang diminta ini apakah sesuai dengan takdir atau kada. Nah, kalau ini kada sesuai dengan takdir, mereka kada akan minta kepada Allah. Bila sesuai lawan takdir, hanya mereka minta kepada Allah. Demikian pula yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cucu beliau Sayyidina Al-Husin radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Husin ini cucu Nabi yang paling beliau sayangi. Sampai-sampai Nabi di rumah Sidin, bila mendengar ada tangisnya Husin, Nabi turun, mendatangi ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Lalu jar Nabi, ya Fatimah, alam ta'lami anna buka'ahu yu'zini. Wahai Fatimah, engkau tidak tahukah bahwa tangisan Husin itu menyakiti hatiku? Nah, itu bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada Sayyidina Husin radhiyallahu anhu. Nah, pada suatu hari Nabi kita ma'asuh menimang Sayyidina Husin ini, menimang Sayyidina Husin. Lalu tiba-tiba Nabi kita menangis. Waktu menimang Sayyidina Husin itu menangis. Faiza ainahu tadma'an, tiba-tiba air mata Sayyidina keluar. Keluarga beliau berkata, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Sedangkan di tangan engkau, di asuhan engkau, cucu engkau yang engkau cintai. Nah, ujar Nabi, tadi Jibril datang kepadaku
Ujar Jibril, wahai Muhammad, atuhibbu, adakah engkau cinta kepada Husin? Qala na'am, ya, ujar Nabi, aku cinta kepada Husin. Ada apa? Ujar Nabi kita, sayaktuluhu ummatuka bitafil Irak. Itu Husin satu saat nanti akan dibunuh oleh umat engkau di pesisir kota Irak, di pesisir negeri Irak itu. Jadi Nabi sudah mengetahui bahwa cucu beliau yang Sayyidina sangat cintai ini akan dibunuh oleh umat beliau di pesisir tepi laut di negeri Irak. Nah, kenapa Nabi kadang minta kepada Allah bahwa dilindungi cucu beliau yang sampai dibunuh? Padahal Nabi andai kata minta kepada Allah, pasti Allah akan melindungi Sayyidina Husin daripada dibunuh orang. Tapi Nabi kita kadang minta kepada Allah agar Sayyidina Husin itu dilindungi, dipelihara daripada pembunuhan. Nah, apa yang terjadi memang demikian. Begitu Sayyidina Husin dewasa, akhirnya beliau dibunuh tepat di tempat yang dikatakan oleh Jibril alaihi salam itu.